Keajaiban itu ada saat kita tidak mengerti, menjelaskan, kita belum memahaminya. Dapat ya? Bukan saya bilang tidak ada keajaiban itu ada saat kita belum mengerti. Kalau kita sudah mengerti, kita akan bisa mengulanginya terus. Bahkan kita bisa mengajarkannya, mengajak orang lain melakukannya. Itulah yang RSN lakukan. Karena sebetulnya saya bukan penikmat keajaiban. Saya mencari tahu, ada apa? Kalau hanya sekali, kebetulan itu, ya toh, ya saya nggak bisa menceritakan, kamu pun bisa melakukannya, nggak akan bisa saya ucapkan seperti itu. Tetapi karena kita mengkajinya, kita mendalaminya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Analisa dulu handphone, butuh toh. Karena sangat butuh, handphonenya nggak connect dengan SIM card-nya, lalu apa? Perasaannya muncul. Nah, dulu saya nggak bisa menjelaskan itu, bagaimana bisa seperti itu. Ternyata waktu perasaan kita sudah begitu, ya mengharu biru, sangat connect dengan handphone ini, itu working. Energinya mengalir. Energi dari cakra-cakra Pak Joko itu mengalir ke handphone itu. Sepenuh rasa toh. Lalu tentang hujan tadi dianalisa dulu sama Pak Joko, ini kebutuhan atau gagah-gagahan atau mau pamer atau mau sok jagoan. Kan enggak. Itu pun sebenarnya bisa kalau powernya gede. Tetapi ingat, energi yang kita lepas pasti kembali. Saya pernah melakukannya. Waktu itu apa? Ada proyek. Saya memikirkan, wah ini lagi ngecat, baru ngecat. Kalau hujan habis uang saya sekian juta. Saya berdiri mas, itu imajinasi saya berdiri menghadap ke Manglayang karena hujannya datangnya dari arah Manglayang kan. Tapi dalam imajinasi saya, tangan saya begini. Lalu saya imajinasikan dari tangan saya ini, cahaya, energi itu gede banget. Itu dan benar terjadi, suara hujan udah sangat dekat, itu berhenti. Itu mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Sekitar jam 6, kepala saya sakitnya luar biasa. Seharusnya saya biarkan aja. Saya udah minta contoh kayak kemarin waktu saya mau ke Manglayang. Begitu pisah dari istri, dari mobil, itu gerimis. Lalu saya bilang begini, Tuhan, hujan, saya nggak akan minta apa-apa. Karena menurut saya nggak begitu penting saya harus ke Batu Kuda atau ke Manglayang. Saya hanya ngomong gini, kalau Tuhan merestui perjalanan saya sampai ke Batu Kuda, cuaca cerah. Kalau hujan terus, saya nggak akan lanjut. Berhenti mas hujannya. Anehnya yang terjadi, ada di sini Bu Tuti sama Mas Heri, Pak Heri. Saya nyampe di sana ngobrol, ternyata Pak Heri sepasang kekasih ini sudah ada di sana menunggu saya. Begitu kami ketemu, duduk ngobrol mungkin sekitar 2-3 menit, itu matahari cerah. Kami naik. Kalau tadinya gerimis, kami nggak akan naik ke Batu Kuda, ke situsnya. Kembali. Seperti yang dibilang Pak Joko, lalu kami mulailah sadar napas di sana. Kami udah standby dari jam 1, tapi aba-aba saya kan jam 13.13. Begitu mulai, malah gerimis, hujan. Saya ngomong, hujan tolong dong, udah duduk kami di sini. Masa iya mau kabur kemana? Hujannya nggak berhenti mas. Hujannya nggak berhenti Bapak Ibu, malah makin gede. Tapi akhirnya seperti yang Pak Joko, makanya tadi Pak Joko waktu ngomong itu saya malah tertawa. Wah ini Pak Joko udah menceritakan pengalaman saya. Saya duduk, saya nikmati apa? Turun deh makin gede, enak, udah lama saya nggak sadar napas diguyur hujan. Saya nikmati, nggak terasa selesai. Tapi apa? Energinya makin jos. Lalu saat kami turun mas, itu ternyata ke bawah itu kami hanya jalan beberapa puluh atau berapa meter, itu nggak hujan. Jadi mungkin hanya di area kami. Sampai Pak Heri bilang apa? Wah benar-benar dikasih nih. 4 elemen dikasih katanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara energi itu bekerja kita sudah sama-sama paham. Pengendalinya pikiran kita, cakra-cakra kita. Apa yang kita pikirkan sebenarnya tanpa sadar napas pun kita semua sudah pengendali energi.
Karena kembali konsepnya adalah segala sesuatunya adalah energi. Waktu saya bicara, sekalipun saya belum pernah sadar napas, self-healing, dan lainnya, saya sudah melepaskan energi. Iya toh? Nggak usah bicara, waktu saya melihat Mas Aksan, saya sudah sedang melepaskan energi. Nah, tergantung. Waktu saya melihat Mas Aksan lalu saya kesal, maka energi negatiflah yang sudah saya lepaskan. Dan itu pasti kembali ke saya. Itu edukasinya di RSN. Jadi kembali kita berbicara lebih banyak itu tentang kesadaran. Hal-hal tadi itu seperti membooster handphone, orang sembuh, dan lainnya, itu salah satu bonus. Ingat ya, salah satu bonus. Puncak yang mau kita gapai adalah kesadaran, kedamaian. Dan ternyata saat kita sampai di sana bonusnya banyak banget.